Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap para asatidz, khususnya Al-Ustaz Ja'far bin Abi Bakar, segenap para sesepuh, Bapak Haji Sa'il, abah saya Haji Nur Khalis dan yang lainnya, segenap para hadirin semuanya, umat Nabi Muhammad SAW, tidak lupa keluarga daripada sahibul hajah, keluarga dari Bapak Sutomo almarhum, yang mudah-mudahan semuanya, kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada sesembahan yang patut disembah, yang patut disujuti kecuali Allah. Allah yang patut kita sembah telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Setiap orang pasti mati. Setiap manusia sesakti apapun pasti mati. Dan kematian itu ada dua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan mudah-mudahan itu jauh dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mati dalam keadaan husnul khatimah, yaitu tatkala seorang muslim atau muslimah yang saleh dan salehah, yang selalu takwa kepada Allah, yang selalu dekat kepada Allah, yang selalu sujud kepada Allah, yang selalu menangis di hadapan Allah, yang selalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semacam ini ketika mengalami sakaratul maut, tatkala ruh mungkin ada dan sampai dari ujung kaki sampai ke perutnya, mungkin sudah sampai ke dadahnya. Ketika ruh sudah sampai ke perutnya atau ke dadahnya, ketika dia mengalami sakaratul maut, ketika ruh mau lepas dari badannya, Allah tampakkan kegaiban yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang hidup di sekitarnya. Allah tampakkan rahmat Allah sehingga dia senang. Ketika sakaratul maut, Allah tampakkan pahala-pahala dirinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bahagia. Allah tampakkan wajah-wajah yang begitu indahnya dari wajah para malaikat, wajah para guru-gurunya yang saleh, yang bersinar sehingga sehingga dia begitu senangnya hatinya. Bahkan lebih-lebih harapan kita semuanya dan harapan orang-orang saleh, di akhir hidupnya ditampakkan wajah Nabi Muhammad, dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ketika orang yang soleh atau solehah mengalami sakaratul maut,
Malaikat datang lalu memberitahukan dan memberikan berita gembira tentang masuk surganya dia, bahwasanya dirinya bahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 32 Allah mengatakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina, mereka orang-orang yang baik yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Yaquluna, para malaikat berkata kepada orang-orang yang sakaratul maut yang diwafatkan dalam keadaan baik ini, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat untuk kamu, kamu bakal masuk surga, kata malaikat. Mudah-mudahan kalimat ini diucapkan malaikat kepada kita nantinya kalau mau meninggal dunia. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Ma kuntum ta'malun, itu sesuai dengan amalan kamu yang baik ketika waktu di dunia. Bahkan di dalam surah Fussilat ayat 30 Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mereka mengatakan Allah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, memantapkan dirinya di dalam taat kepada Allah. Ketika dia sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikatu, turunlah malaikat kepadanya lalu bilang kepada orang yang sakaratul maut ini, ala takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu jangan sedih dengan mati ini, wabshiru, ala takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira untuk kamu, kamu bakal masuk surga sesuai dengan janji Allah yang dijanjikan kepadamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika orang soleh atau soleha mendapatkan kabar gembira bahwasanya dia akan dimasukkan ke surga Allah oleh para malaikat-malaikat ini, dan sedangkan dia dalam keadaan sakaratul maut, ruh mungkin ada di perutnya, ruh mungkin ada di dadanya, apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Para ulama mengatakan dalam syarah dan mengatakan bahwasanya ruhnya ini sudah gelisah. Ruhnya orang saleh dan orang salehah ini sudah gelisah, ingin cepat-cepat keluar dari badannya, ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, rindu dengan Allah, karena sudah mendapatkan rahmat Allah, karena sudah melihat rahmat Allah yang begitu indahnya, melihat surga yang begitu indahnya, melihat amalan-amalan solehnya yang diterima oleh Allah. Ruh ini sudah gelisah dan ingin cepat keluar dari badan orang tersebut, ingin bertemu kepada Allah, ingin berjumpa kepada Allah, bahagia berjumpa dengan Allah, dan Allah pun bahagia berjumpa dengan dirinya. Inilah makna hadis riwayat Bukhari wal Muslim, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang kepingin ketemu dengan Allah, rindu dengan Allah, Allah pun rindu kepada dirinya. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi sebaliknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang mati su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik, apakah itu dari kalangan orang kafir, apakah itu dari kalangan orang munafik, apakah itu dari kalangan orang-orang muslim yang bermaksiat di hadapan Allah, selama hidupnya dia tinggalkan Allah, tidak sujud di hadapan Allah, padahal dia makan dari rezeki-rezeki Allah, padahal dia diberi kesehatan oleh Allah, padahal diberikan kenikmatan oleh Allah, padahal anak keturunannya dijaga oleh Allah, padahal dia selalu dirahmati oleh Allah, Allah ditinggalkan, tidak pernah sujud di hadapan Allah, bahkan Nabi Muhammad SAW ditinggalkannya. Orang yang semacam ini ma'asyiral muslimin, ketika sakaratul maut, mungkin ruhnya sudah sampai di perutnya, mungkin rohnya sudah sampai di dadanya. Apa yang terjadi? Malaikat pun marah kepadanya, menunjukkan wajah yang begitu marah, malaikatul adab, lalu mengatakan, sebentar lagi kau akan menemui adab Allah yang begitu pedih. Sebentar lagi di kuburanmu kau akan diadab oleh Allah. Sebentar lagi kau akan aku cabut rohmu dan kau akan merasa sakit sekali. Sebentar lagi kau akan diadab di api neraka Allah Subhanahu wa taala.
ketika dapat kabar buruk semacam itu, maka orang yang maksiat semacam ini rohnya sudah gelisah. Rohnya yang mungkin di perut, di dada sudah gelisah, ma'asyiral muslimin, dan tidak mau cepat-cepat keluar dari badannya. Kenapa? Tidak mau ketemu dengan Allah. Benci untuk ketemu dengan Allah. Kalau sudah ketemu dengan Allah, maka dia akan mendapat azab Allah, dan Allah tidak suka kepadanya. Inilah makna hadis riwayat Bukhari wa Muslim, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapapun yang benci benci untuk ketemu dengan Allah, Allah pun benci untuk ketemu dengan dirinya. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah mengatakan, kalau orang itu sudah mati dalam keadaan husnul khatimah, sudah baik, kemudian keluarganya begitu baiknya, begitu baktinya kepada orang tuanya, lalu dikirimi bacaan Yasin, dikirimi bacaan tahlil, dikirimi bacaan dzikir, dikirimi sedekah kepada orang tuanya. Sungguh untung orang tuanya semacam ini, punya keluarga semacam itu. Sungguh beruntung orang tua semacam ini, punya anak semacam itu. Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita semacam itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini orang yang meninggal dunia di alam kubur akan senang dia. Kuburannya akan dijembarkan oleh Allah. Kuburannya akan diberikan, dia akan dirahmati oleh Allah di alam kubur. Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan itu kepada Bapak almarhum Sutomo dan arwah-arwah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah SAW, al-qabru. Kata Rasulullah, al-qabru. Rasulullah mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad, al-maitu fi qabrihi kal-gharik, al-maitu fi qabrihi kal-gharik. Katakan dengan Nabi Muhammad SAW, oh, mayat itu yang di alam kubur seperti orang tenggelam, ma'asyiral muslimin, seperti orang tenggelam, koyok wong ketelep. Kita tahu orang tenggelam, sakit, susah, minta tolong, ingin selamat. Begitu juga orang ini alam kubur, mengalami sakit, susah, dan minta tolong supaya jauh dari adab kubur Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-maitu fi qabrihi kal-gharik. Mayat di kuburannya seperti orang tenggelam. Apa yang dia tunggu, ma'asyiral muslimin? Yang tadiru dakwatan. Dia menunggu kiriman pahala amalan soleh, doa, Fatihah, Yasin, amalan soleh, sedekah. Dari siapa? Kata Rasulullah, min ibni, dari anaknya, au akhihi, atau saudaranya, au sodiqihi, teman dan tetangganya. Kalau mereka tahlilan, kalau mereka peduli dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, dari orang tua mereka, dari teman mereka, dari tetangga mereka, kiri dia mereka mengirimkan pahala Yasin, pahala tahlil, sampai itu ke kuburannya, sampai itu ke mayit tersebut, fa idza lahiqatuhu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau sudah amalan itu sampai ke mayit, maka amalan-amalan yang dikirimkan dari orang yang hidup ke orang yang mati lebih hebat, lebih berharga dari dunia dan seisinya, lebih berharga dari perak, berlian, intan, semuanya, dolar, fulus, rupiah, semuanya, dunia dan seisinya, emas, perak. Maka kiriman-kiriman amal soleh itu lebih berharga ketimbang itu semuanya. Sehingga ketika mayit mendapatkan kiriman itu, dia senang, lalu mengatakan dalam hadis yang lainnya, jazakumullahu khair, jazakallahu khair, wahai keluargaku, terima kasih kau telah mengirimkan pahala itu kepadaku. Dan sekarang lalu kuburannya diluaskan oleh Allah, dijembarkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah mayit tersebut. Mudah-mudahan Bapak Sutomo demikian, insya Allah. Dan mudah-mudahan arwah-arwah kita juga demikian, yang di alam kubur, mungkin dari bapak atau ibu kita yang sudah meninggal dunia. Pada saat ini kita kirimkan pahala Yasin, pahala tahlil, pahala Fatihah, pahala doa di majlis ini kepada mereka semuanya. Ya Rab, mudah-mudahan kau rahmati arwah-arwah kami semua di alam kubur. Ya Rab, mudah-mudahan kau ampuni dosa-dosa mereka di alam kubur. Ya Rab, kami minta kepadamu agar kuburan mereka kau jembarkan. Ya Rab, kau jadikan taman daripada taman surga. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan
jadikan mereka orang-orang yang terbaik di sisimu ya Rabbana. Kau rahmati, kau berkahi, kau ridhai dan kumpulkan mereka ya Arhamar Rahimin, khususnya orang tua kami yang sudah meninggal dunia dan Bapak dan almarhum yang kita tahlili Bapak Sultama. Ya Rabb, kumpulkan dengan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang saleh, kumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana, anugerahkan kami taufik hidayah, taufik hidayah, taufik hidayah, kekuatan ibadah, kekuatan takwa, kekuatan untuk dekat kepadamu, kekuatan untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Rabbana, jangan kau cabut iman yang ada di hati kami ya Rabb. Jangan kau cabut kecintaan kami kepadamu ya Rabb di hati kami. Jangan kau cabut kerinduan kami kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kau murtadkan kami ya Arhamar Rahimin. Jangan kau murtadkan anak keturunan kami. Jangan kau cabut iman dari dada-dada anak kami ya Rabb. Ya Rabb, anugerahkan Islam wal iman ya Arhamar Rahimin. Waj'alna min ummati Sayyidina Muhammad, dan jadikan kami umat Sayyidina Muhammad. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami dari mati su'ul khatimah. Biberkatika wa bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqabbal du'ana ya Arhamar Rahimin. Bisiril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.